Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang salat isya dan tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai yang disampaikan oleh MC, tema malam hari ini bagi saya adalah kiat sukses meraih Lailatul Qadar. Hadirin rahmati Allah, secara ringkas, padat, jelas kiat suksesnya sudah diresum oleh Allah di dalam surat Al-Qadar. Kita sudah sering baca, hafal di luar kepala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hadirin rahmati Allah, di ayat yang pertama ini itulah satu ayat kiat suksesnya. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Saya tidak membahas hari ini kenapa kok diperingati 17 Ramadan, padahal Allah berfirman diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di waktu kesempatan yang lain saja. Jelas Allah berfirman, Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang dapat Lailatul Qadar? Orang-orang yang jadikan Quran hidup di dalam kehidupannya, terimplementasi, terkristal di dalam jiwanya, terpatri dalam jiwanya, terwujud di dalam amaliyah dia, zahiran wa batinan. Maka orang-orang inilah yang akan berhak mendapatkan keistimewaan, yakni Lailatul Qadar. Ada 3 kelompok, hadirin rahmati Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Allah berfirman di dalam surat Al-Fatir, 3 kelompok inilah orang-orang ahli Quran. Siapa? Summa, kemudian kami wariskan Alkitab, yakni Al-Quran ini kepada siapa? Kepada alladzina istafaina min ibadina, dari hamba-hambaku yang aku pilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang hadir di sini semuanya ini masuk dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala, kandidat-kandidat mau dapat Lailatul Qadar. Hadirin rahmati Allah, siapa hadirin rahmati Allah? Faminhum dzalimun li nafsi, termasuk jajaran yang pertama adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ini kelas yang paling bawah. Minhum dzalimun li nafsi. Apa minhum dzalimun li nafsi? Maaf, bahasa saya adalah orang yang masih mementingkan dunia daripada akhirat. Itulah minhum dzalimun li nafsi. Nak ngibadah niku sik dinyang. Kalau tanya sama ustadz, hukumnya apa ustadz? Hukumnya makruh, ya tak lakoni ae. Nak takok ustadz, hukumnya apa sunnah tat? Ya sunnah. Karena sunnah ya wis aku gak nglakoni. Iki mung level namanya minhum zalimul li nafsi. Wong sing zalim. Nak bojo njaluk sing ayu, omah njaluk sing apik, mobil njaluk sing apik, duit njaluk sing akeh, pangkat njaluk sing dhuwur, tapi nek akhirat ceketer-ceketer wae. Nikulah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Itu pun masih dapat bagian kesempatan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi niatkan diri kita untuk naik ke level berikutnya. Siapa? Wa minhum muqtasid. Sebagian di antara mereka muqtasid, duniane yo kenceng, akhirate yo kenceng. Omah ya pengen apik, kabeh pengen sing apik, akhirat ya pengen sing luwih apik. Niku muqtasid, balance. Tapi yang diinginkan oleh Allah sebetulnya adalah wa minhum sabiqum bil khairat. Sebagian di antara mereka adalah orang senantiasa melomba-lomba di dalam kebaikan, artinya menempatkan prioritas kehidupan dia di dalam kehidupan akhirat. Akhirat nomor 1. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan orang inilah biiznillah, orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Stop, saya sampai di situ.
Hadirin rahmati Allah, kiatnya seperti itu. Dan itu 1 tahun yang sebelum Ramadan persiapannya sampai di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan mulai tanggal pertama harusnya kita naik tangga. Mulai awal-awal Ramadan itu mumpung, makanya Allah beri kesempatan untuk naik tangga yang kedua, tangga yang ketiga, mumpung di bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Constraint itu oleh Allah dikekang constraintnya supaya kita lebih bebas untuk menaikkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rata-rata kita lupa akan ini, akhirnya membuang kesempatan percuma, tidak menggenjot amal akhiratnya. Maka kalau seperti ini berat. Maka dari itu Allah berfirman di ayat berikutnya, orang yang bisa naik level tadi siapa? Ayat berikutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar? Adik-adik mahasiswa, kira-kira kalau saya tanya Lailatul Qadar itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, saya aja yang jawab kalau begitu. Lailatul Qadar, Allah jawab di dalam situ, Pak. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu apa? Malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Iki hari ini saya tanya ini, kita sudah paham mulai SD ngelotok bahwa Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Paham di otak kita, tapi hati kita belum yakin. Buktinya apa? Tanya aja, sampean seneng oleh THR apa seneng oleh Lailatul Qadar? Ketokan kuku lah, sing teko ning ngarep kene luwih seneng oleh THR. Aku gak wani ketokan gulu, tapi ketokan kuku. Saya yakin diangkat jadi rektor karo Lailatul Qadar milih ndi? Aku yakin milih diangkat jadi rektor. Pak Rektor ada ini. Ya, masa senior saya beliau. Nah, itu seperti itu. Diangkat jadi profesor sama Lailatul Qadar seneng mana? Saya yakin congratulations, success for you. Begitu kalau dapat jadi profesor. Tapi kalau dapat Lailatul Qadar gak ono. Berarti kiamai dewe memang seperti itu kenyataannya, Pak. Yakin kita ini Masya Allah, belum yakin pakai kehidupan akhirat. Bagaimana kita bisa naik level ketakwaan di level sabiqum bil khairat? Tidak mungkin. Kenapa? Kita nggak yakin sama Allah. Kita malu disindir Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Aku loh iman marang Allah dan dunia akhir. Tapi Allah katakan, gak, kamu belum beriman. Yukhati'una Allah walladzina amanu. Kamu menipu kepada Allah, walladzina amanu, dan juga menipu kepada orang-orang yang beriman. Padahal wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal dia gak nipu Allah, gak nipu orang beriman, menipu dirinya sendiri dan dia tidak terasa. Loh naik kayak ngene iki, Pak. Gak yakin karo Lailatul Qadar, bagaimana bisa mendapatkan level naik ke tingkat ketakwaan yang lebih tinggi, dan bagaimana mungkin dapat Lailatul Qadar? Maka marilah kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Terakhir, Pak, ayat terakhir, clue terakhir. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Hadirin rahmati Allah, di malam Lailatul Qadar ini tanazzalul malaikah, malaikat turun dari langit, dari arsy, semua turun. Warruhu fiha, dan di situ disebutkan ar-ruh. Di dalam Ibnu Katsir disebutkan ar-ruh al makna huwa Jibril alaihissalam. Hadirin rahmati, apa yang dilakukan tanazzalul malaikat warruhu biha? Allah bersampaikan bi'izni rabbihim min kulli amr.
atas izin Tuhannya, dari setiap amernya manusia akan dilakukan perbaikan oleh Allah, di-upgrade oleh Allah, di-refresh oleh Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Di dalam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa min kulli amr, Ibnu Abbas menafsirkan ai bi kulli amr. Ai bi kulli amr al makna, kalau bi kulli amr, setiap diri kita itu, amr kita ini akan di-update oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Hadirin rahmati Allah, mungkin Bapak-bapak enggak apa sih amr itu? Ingat, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Pak, pada diri seluruh makhluknya. Ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah bahwa di dalam setiap ciptaan Allah, di situ ada al-khalq, ada al-amr. Bahasa saya untuk mudah, karena yang hadir ini semua para pakar-pakar, para engineering, saya sampaikan pada setiap pribadi, setiap ciptaan Allah itu ada hardware, ada software. Al-amr adalah softwarenya. Di malam Lailatul Qadar inilah software kita ini di-upgrade oleh Allah, di-update oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti komputer, Pak. Software itu multi layer. Yang paling dalam, software yang paling dalam, kalau komputer mungkin adik-adik paham yang jurusan komputer, di situ ada BIOS. Kalau di Android ada kernel. Nanti atasnya itu ada layer atasnya. Hadirin rahmati Allah, itulah software yang paling dalam, itulah yang bertanggung jawab adalah insya Allah malaikat Jibril alaihissalam untuk mengupdate software yang layer yang paling dalam, yang mengkomunikasikan layer paling dalam itu antara software di layer atasnya dengan hardware yang ada di dalam instrumen komputer tadi. Hadirin rahmati Allah, dengan izin Allah begitu kita diupdate oleh Allah. Maka sama, hadirin rahmati Allah, kira-kira yang tidak bisa diupdate softwarenya itu siapa? Nomor satu, dia tidak akan bisa diupdate softwarenya oleh sistem jika komputernya shutdown. Makanya ini kalau kita, mestinya Nabi mencontohkan di akhir 10 Ramadan kita disuruh menghidupkan malam hari sampai fajar. Karena apa? Saat update software, kalau kita shutdown, tidur, nggak sido di-upgrade kita. Kemudian lagi, ya dirahmati Allah, software ini tadi nggak bisa diupdate, maaf, kalau kita setting sendiri, di setting nggak diupdate, setting untuk tidak diupdate. Artinya apa? Anda memproteksi diri Anda sendiri tidak mau sama Lailatul Qadar. Karena nafsu kita sendiri memproteksi diri tidak mau diupdate, tidak mau diupgrade oleh Allah, sekalipun bangun di malam hari, sekalipun ikut iktikaf di dalam masjid, tetapi kalau hatinya tidak mau memproteksi, tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah, padahal Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah, wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan amr saya, aku serahkan software diri saya hanya kepadamu ya Allah. Mestinya kita seperti itu, serahkan diri kita totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak bisa diupdate? Karena kakaian virus, malware masuk di dalam sistem. Ini yang merusak. Makanya ini, yang dirahmati Allah, Nabi memberikan contoh mulai awal Ramadan, hilangkan. Hadir rahmati Allah, kamin soimin laisa min siyami ilal ju'i wa ats. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan puasa kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena matanya nggak bisa puasa, telinganya nggak bisa puasa, lidahnya nggak bisa puasa, otaknya nggak bisa puasa. Otaknya isinya virus, matanya isinya virus, lidahnya isinya virus, otaknya isinya virus.
awake dhewe virus, akhirnya ketika Lailatul Qadar dia tidak mendapatkan apa-apa. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadir rahmati Allah ini, kita ini semuanya bisa terbebas dari 3 tadi, tune on. Kemudian tidak memproteksi dirinya. Kemudian yang ketiga, bersihkan virus kita dari awal sampai akhir di bulan Ramadan. Makanya Nabi merekomendasi Pak untuk zikir di bulan Ramadan ini apa? La ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Zikir 4 zikir inilah scanner yang paling canggih untuk memformat diri kita, membebaskan dari berbagai macam virus yang ada di dalam tubuh kita. La ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Hadir rahmati Allah, kalau kita lakukan ini hari-hari Allah, di penghujung ayat Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun, kamu akan bersih, kamu akan selamat, kamu akan sehat. Komputer yang ada di tubuh kamu itu akan fresh, akan kembali bugar kembali. Hatta matla'il fajar, diupdate oleh malaikat hanya sampai waktu subuh saja. Hadir rahmati Allah, di dalam diri kita ini ada jutaan miliaran software melekat di dalam tubuh kita ini. Ujung rambut, ujung kaki selesai dalam semalam saja. Kenapa? Karena di sini adalah quantum computing. Kenapa? Kecepatannya adalah cahaya. Makanya malaikat terbuat dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan diri kita yang hadir ini semua dapat malam Lailatul Qadar. Kalau kita bisa seperti itu, wallahi hadir rahmati Allah, jangan kaget. Ulama-ulama dahulu hadir rahmati Allah, mereka memiliki otak yang brilian, mereka memiliki luar biasa. Kenapa hadir rahmati Allah? Karena mereka bisa mengakses langsung dari pintu-pintunya Allah, dari khazanah ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah sampaikan kulau kanal bahru midadali kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tafadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ulama-ulama dahulu seperti superkomputer, ribuan jutaan hadis Imam Ahmad bin Hanbal, jutaan hadis sanad matan rawinya melotok ada di kepala beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena itu tadi bersih, softwarenya canggih, setiap tahun itu diupgrade oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kelebihan-kelebihan yang hebat pada ulama-ulama terdahulu tanpa harus buka laptop sama Google. Nah, mungkin begitu aja. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar sehingga mendapatkan keberkahan seperti ulama dahulu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.